Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jesi, alhamdulillah senang sekali Dara kembali hadir menyapa Mitra Jesi di siang hari ini, tentunya di program Anak Tumbuh Hebat. Dan tentu di program Anak Tumbuh Hebat ini tentunya akan menghadirkan narasumber yang minggu lalu sempat kita sharing juga, dan bersama Dr. Roro Femi Kusuma Dewi MPD. Dan tentunya hari ini, kalau kemarin kita sempat ngebahas tentang tantangan orang tua di era digital. Nah, kalau sekarang ini masih berkaitan dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin lebih meluas, tapi hari ini kita akan bahas lebih ke cyberbullying yang saat ini marak sekali di media sosial. Walaupun kadang itu candaan ya, tapi justru itu memberikan efek yang sangat besar pengaruhnya kepada si korban. Nah, bagaimana sih tantangan orang tua di era digital ini, yang tentunya di mana berinteraksi langsung di media sosial, mau yang dikenal ataupun yang tidak dikenal gitu ya. Dalam arti kata dikenal hanya lewat online saja, atau dikenal benar-benar kenal di dunia nyata dan juga di dunia maya. Nah, tentunya Mitra Jesi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, izinkan Dara untuk menyapa Bu Femi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Senang sehat? banget ketemu lagi dengan Mbak Dara. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, senang sekali. Hari ini kita akan bahas tentang lanjutan yang kemarin ya Bu ya. Iya. Lebih kepada cyberbullying dan juga efek-efek negatif, dampak-dampak negatif yang hari ini di era digital gitu ya. Karena kan sekarang ini siapa sih yang nggak pakai media sosial ya Bu ya? Bahkan anak-anak pun sekarang udah punya media sosial. Tapi sebelum kita bahas, Ibu silakan untuk menyapa Mitra Jesi terlebih dahulu. Halo sahabat JIC TV yang berbahagia dimanapun ayah bunda berada. Ayah bunda hebat, jumpa lagi dalam program Anak Tumbuh Hebat, yang merupakan program rutin ya dari JIC TV. Senang sekali siang ini bisa berjumpa dengan ayah bunda hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga hari ini ada ilmu manfaat yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada hari ini, yang mana kita akan membahas masih tentang tantangan di era digital bagi orang tua dan pendidik, yang mana minggu lalu kita sudah mengupas terkait tantangan di era digital ini, seperti hilangnya adab anak ya, kemudian bahaya atau dampak pornografi, kemudian juga ada bahaya free sex bagi anak dan remaja ya, terkait tantangan di era digital ini yang bisa saja didapat oleh anak-anak kita melalui paparan media sosial, gadget yang diaksesnya setiap hari, yang banyak menimbulkan dampak-dampak negatif. Nah, untuk kali ini kita mengupas lagi tentang bahayanya kejahatan cyber ya untuk anak-anak, atau cyber bullying yang terjadi pada anak-anak kita gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak yang sekarang ini banyak mengakses gadget itu adalah anak-anak yang masuk pada generasi Z ya, dan juga ada generasi Alpha. Generasi Z dan juga Alpha. Iya, generasi Alpha ini merupakan anak dari generasi milenial dan adik dari generasi Z gitu. Yang masuk ke dalam kategori kelompok generasi ini itu adalah mereka yang lahir di tahun 2010 sampai nanti 2025. 2010 sampai 2020. Iya. Dikatakan generasi Alpha. Generasi Alpha. Nah, tidak jauh berbeda dengan generasi Z ya. Anak-anak di generasi Alpha ini juga lihai dalam menggunakan teknologi, begitu. Bahkan ya, generasi Alpha itu disebut memiliki potensi lebih tinggi untuk sukses di industri digital dibandingkan dari generasi sebelumnya atau generasi Z gitu. Maka dampak negatifnya pun pasti akan lebih banyak gitu yang
yang terpapar untuk generasi alpha ini begitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwasanya tantangan kita sebagai seorang orang tua maupun pendidik itu di era ini, di era digital ini adalah yang pertama free sex, pornografi, kemudian siswa yang kecanduan atau anak yang kecanduan gadget, itu juga luar biasa ya, memberikan dampak yang luar biasa gitu ya untuk anak. Kemudian LGBT. Ya, itu tantangan kita juga. Kemudian hilangnya adab, kemudian paparan rokok, narkoba, ya, kemudian lonely atau kesepian, ya, itu juga tantangan kita. Lalu bullying. Ya, nah beberapa tema sudah minggu lalu ya, maka untuk yang hari ini kita masuk pada cyberbullying, Mbak Dara. Nah, jadi cyberbullying ini kekerasan atau perundungan yang terjadi di dunia maya. Terjadi di dunia maya. Iya. Jadi ada bermacam jenis intimidasi. Nah, intimidasi ini adalah perundungan gitu. Jadi perundungan itu kan ada jenisnya. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan diskriminasi atau intoleransi. Itu perundungan. Itu masuk ke perundungan. Masuk ke perundungan. Nah, untuk kekerasan di dunia maya ini mengacunya pada perundungan psikis, kemudian bullying secara seksual. Jadi kekerasan seksual di dunia maya gitu ya. Kemudian ada intoleransi. Itu juga masuk pada perundungan di dunia maya. Itu kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada body shaming ya, itu masuk pada perundungan psikis nantinya begitu. Seperti itu kira-kira Mbak Dara. Oke. Tadi menarik ya, intoleransi. Itu maksudnya gimana nih Bu, kalau di media sosial? Ya, misalkan itu tadi seorang anak memiliki kan, kita ya bergaul itu kan di dunia nyata dan di dunia maya sekarang ya. Iya, betul. Misalnya ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, nah biasanya sekarang itu yang lebih ramai itu netizennya ya. Iya, Kalau kita punya pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda, itu banyak sekali kita dibully gitu di media sosial terkait suatu, misalnya ada konten gitu ya, kemudian konten kita ini menurut beberapa orang tidak disukai, atau berbeda pendapat konten tersebut gitu ya, terhadap konten tersebut, maka nanti ada kayak ejekan gitu terhadap konten tersebut gitu ya, itu bisa masuk pada intoleransi. Kemudian juga tentang diskriminasi seperti ras, suku gitu ya, itu juga yang kita khawatirkan ya, seperti itu. Anak-anak kan sekarang misalnya melihat orang dengan perbedaan yang nampak secara fisik gitu ya, jadi suka membuli gitu, kok dia beda dengan saya gitu, atau saya beda dengan kalian gitu, dari misalnya warna kulit seperti itu ya. Nah, ini banyak menimbulkan diskriminasi gitu. Jadi makanya ada ranah dalam dunia digital itu, ada digital culture, budaya digital. Di sini setiap pengguna media sosial, terlebih anak-anak, harus diberikan pemahaman dan diberikan pengetahuan tentang pentingnya berbudaya dalam mengakses internet atau media sosial. Jadi menghormati orang lain, tetap punya etika, etiket, ya diperhatikan gitu. Bahkan penulisan huruf dalam menulis komen aja itu sudah masuk pada etika dan etiket gitu. Seperti tidak dengan huruf besar semua, menulisnya gitu ya. Itu kan masuk pada etiket gitu ya, seperti itu. Nah, itu harus diajarkan
ya. Jadi karena komen-komen tersebut nantinya bisa menimbulkan bully gitu. Kalau memang komennya berbeda dengan yang lain, antisipasinya adalah tadi dengan kita memberikan komen, mengajarkan anak untuk memberikan komen yang positif, kemudian dari sudut pandang yang baik gitu ya. Itu tidak ada hujatan, tidak ada diskriminasi, seperti itu Mbak kira-kira. Jadi sebenarnya itu pun terjadi bukan hanya di kalangan anak-anak ya Bun ya. Iya. Kalau berbicara tadi intoleransi itu berhubungan dengan misalkan ada yang bikin konten gitu ya, membuat konten ternyata kontennya itu ada yang ya namanya orang ada tidak sesuai. Ada yang mana yang suka sama kita, ada juga yang tidak suka, dan itu pun terjadi di dunia maya ya atau di media sosial. Betul. Nah, ini banyak sekali, beberapa kali Dara juga sempat lihat di beberapa konten ya Bun ya, terkait ramainya di komen. Ya. Tapi ada juga justru yang memanfaatkan itu. Kalau dengan komennya ramai berarti trafficnya naik gitu kan. Tapi kita juga sebagai netizen yang baik ya, komennya juga kalau Bunda Femi juga sudah mengatakan bahwa kita berupaya untuk memberikan komen yang positif ataupun dengan hal-hal yang baik gitu ya Bun ya. Ya. Nah, terkait tadi ada LGBT gitu ya, ada juga cyberbullying ya. Kalau kita lihat kan cyberbullying itu memang terjadi di dunia nyata dan sudah lama gitu ya Bun ya. Bahkan sampai sekarang ini pun masih terjadi. Ya. Tapi bagaimana nih upaya apa yang harus orang tua lakukan untuk anak-anak yang sekarang ini kan memutus mereka untuk tidak bermain media sosial ya Bun ya. Karena emang sudah di eranya gitu kan. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa tuntutlah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan kita nggak bisa menutup bahwa kamu nggak bisa bermain media sosial, nggak bisa karena emang udah zamannya gitu ya Bun. Nah, apa yang harus orang tua lakukan untuk mengajarkan anak terkait dari perundungan di media sosial? Baik, Mbak Dara, sebelum kita sampai ke bagaimana sih pola asuh orang tua ya yang tepat, pertama orang tua juga harus memahami apa itu cyberbullying gitu ya. Jadi orang tua harus paham bahwa cyberbullying itu dilakukan melalui media ponsel. Itu bisa berupa panggilan telepon, ya bisa berupa pesan teks, baik itu WA, chat Telegram dan sebagainya. Bisa juga melalui klip video, bisa juga melalui bullying ini pada gambar-gambar gitu. Jadi tiba-tiba ada orang yang mengirimkan gambar-gambar porno gitu. Oh, atau jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang negatif gitu ya Bun ya? Tapi ada akses-akses untuk bisa atau ada seseorang yang mengirimkan akses untuk membuka gambar seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada pesan teksnya yang tidak senonoh seperti itu ya. Nah itu media ponsel itu dapat berupa itu yang masuk ke anak gitu. Nah kemudian ada jenis-jenis kekerasan seksual itu. Yang pertama jenisnya ada sexting. Sexting itu kiriman gambar atau pesan teks yang bermuatan seksual gitu. Kemudian ada penyebaran foto, suara, audio, video gitu ya, dan ucapan-ucapan yang berisi konten-konten seksual gitu. Kemudian jenis yang ketiga body shaming. Jadi perbuatan mempermalukan seseorang gitu ya berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek gitu ya. Kemudian ada scamming. Scamming itu aktivitas menipu seseorang yang dalam kekerasan seksual biasanya dilakukan melalui aplikasi kencan. Gitu ya. Saat ini remaja usia 12 tahun ya, SMP lah ya, itu sudah banyak yang masuk atau mengakses aplikasi kencan. Nah, itu bisa awalnya karena penasaran, karena lonely tadi, kesepian, ajakan teman, dan merasa kebutuhan keuangan seperti itu. Karena lingkungan sudah pasti gitu ya.
Nah, itu banyak sekarang anak SMP yang masih usia 12, 13 itu ya, itu sudah mengakses aplikasi kencan tersebut. Nah, kemudian berarti anak ini juga bisa jadi korban dan dia juga bisa jadi pelaku, begitu. Ya, jadi kita berpikir anak-anak ini bisa jadi korban sangat mengerikan, tapi bisa juga anak ini jadi pelakunya gitu. Karena itu tadi, karena dia mengakses aplikasi-aplikasi yang memang tidak seharusnya diperuntukkan untuk anak seusianya gitu. Itu kira-kira. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya? Yang pertama, orang tua harus memahami lebih dalam tentang cyberbullying. Jenis-jenisnya itu tadi orang tua harus memahami. Kalau sudah dipahami oleh orang tua, maka orang tua bisa memiliki antisipasi gitu ya terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Artinya handphonenya ini harus orang tua harus membatasi penggunaan handphone pada anak gitu. Lebih-lebih pada anak yang masih di usia anak gitu ya, sampai dengan 12 tahun. Karena memang menurut penelitian anak itu boleh mengakses atau memiliki handphone gadget sendiri itu di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun. 12 tahun. Sebelum 12 tahun, ketika anak mengakses gadget itu dipinjamkan oleh orang tuanya. Jadi tidak boleh memberikan hadiah kepada anak atau misalnya ulang tahun anaknya nanti mama belikan handphone ya gitu. Nah, itu tidak dianjurkan untuk anak di bawah 12 tahun. Tapi anak ini ketika dia di bawah 12 tahun itu mengakses handphone ini kan hanya untuk kebutuhan belajar online-nya. Ya, jadi maka dipinjamkan handphone atau gadgetnya oleh orang tuanya gitu. Yang namanya dipinjamkan itu pasti ada aturannya. Ada aturan mainnya, ada aturan waktunya begitu. Dan aplikasi yang ada di dalam gadgetnya anak yang dipinjamkan tadi itu harus aplikasi yang memang disiapkan oleh orang tua untuk kebutuhan belajar online-nya. Yaitu aplikasi-aplikasi yang sesuai, yang berkaitan, berhubungan dengan menunjang atau mendukung pembelajaran online-nya. Seperti ruang guru misalnya ya, aplikasi-aplikasi LMS ya, Learning Management System ya, seperti itu. Terus misalnya untuk kebutuhan edit gambar, membuat poster ya, Photoshop lah, Canva atau apa ya, yang menunjang kreativitas seperti itu gitu. Selain itu, orang tua harus yang mengakses aplikasi-aplikasi yang ketika anaknya mau unduh ya di Play Store itu harus sepengetahuan orang tuanya. Jadi handphone orang tua dengan handphone anak itu atau kalaupun misalnya dia punya sendiri ya di rumah gitu, karena kan orang tua ada yang bekerja ya. Jadi di rumah tetap pakai handphone dipinjamkan, tapi bukan handphone yang dipakai oleh orang tuanya gitu. Karena mamanya mungkin bekerja. Nah, jadi anak ini di rumah punya handphone yang dipinjamkan tapi terhubung dengan handphone mamanya. Jadi misalnya begini, ada aplikasi parenting control. Jadi apapun yang anak itu akses dari handphonenya itu orang tuanya tahu gitu. Kalau misalnya di Play Store dia mau download aplikasi atau apa ya sekarang apps yang game atau apa ya, itu nanti permintaannya masuk ke email ibunya gitu. Nanti di-accept atau diterima sama ibunya, boleh diterima atau di-ignore ya, ditolak, itu nanti ibunya yang memberikan izin gitu. Kalau tidak diizinkan ya dia tidak bisa akses. Itu ada aplikasi parenting control gitu. Kemudian juga membuat timer di handphone tersebut. Jadi ada waktu ketika sudah habis waktunya, handphonenya sudah nggak bisa diakses lagi oleh anak tersebut gitu, sampai batas waktu yang ditentukan oleh orang tua tadi. Jadi diatur gitu. Nah, itu cara untuk kontrol handphone anak ya, yang tadi di bawah usia 12 tahun. Nah, kemudian orang tua juga harus memperbanyak literasi tentang cyberbullying. Ya, orang tua juga harus tahu
jenisnya itu banyak dan mirip-mirip gitu. Tadi ada scamming, kemudian nanti ada morphing apa segala. Sekarang banyak banget itu jenis-jenis apa namanya cybercrime ya, itu banyak sekali. Kemudian strategi memberi informasi pada anak. Jadi orang tua harus mempunyai strategi bagaimana memberikan informasi kepada anak di waktu yang tepat. Jadi kalau anak sedang bermain atau megang gadget, memang orang tua harus memiliki sikap tidak boleh merebut. Iya. Ya, tidak boleh merebutnya secara paksa gitu, tapi dengan memberikan peringatan seperti dikasih waktu misalnya 5 menit lagi ya gitu. Sudahlah habis waktunya, ayo 2 menit lagi atau 1 menit lagi, ya sudah selesai gitu ya. Jadi tidak boleh serta-merta orang tua ini merampas gitu. Nah kemudian waktu yang tepat dalam memberikan informasi ini, pastikan anak dalam keadaan sudah dalam posisi nyaman ya, sudah tenang, sudah kenyang gitu ya. Kemudian dalam kondisi dan situasi yang sedang tenang, misalnya sedang makan malam, ngobrol bersama, atau dalam perjalanan anak diajak jalan kemana keluar sambil piknik gitu ya, diajak ngobrol gitu, itu bisa memberikan informasi. Atau ketika ada suatu kasus yang sedang booming gitu ya, kemudian mamanya ini cerita ke si anak misalnya, Kak ada cerita seperti ini, ada cyberbullying nih, kasusnya begini, kira-kira menurutmu bagaimana gitu. Artinya ada proses diskusi dengan anak itu, tidak serta-merta seperti sedang menghakimi atau melarang gitu ya, karena anak itu semakin dilarang semakin penasaran. Jadi kita harus memberikan informasinya di waktu yang tepat gitu, di saat yang tepat, dan mood yang baik bagi anak gitu. Kemudian yang terakhir, melindungi anak agar anaknya tidak menjadi korban. Nah, jadi ada ranah berinternet yang sehat itu, ada ranah digital safety. Ada digital safety atau keamanan dalam berinternet ya. Jadi anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana melakukan atau bagaimana terkait internet sehat gitu. Jadi Kominfo itu mengeluarkan statement atau pengetahuan tentang internet sehat ya. Jadi anak harus paham bagaimana dalam keseharian mereka mengakses media sosial ini, mengikuti kaidah internet sehat gitu. Dengan itu tadi memahami digital safety, digital etik, digital culture, dan digital skill. Itu ada 4 ranahnya ya. Jadi anak harus diajarkan bagaimana menjadi warganet yang baik begitu ya. Dan supaya tujuannya agar anak tidak menjadi korban gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau tadi pertanyaan Dara di awal adalah bagaimana supaya anak kita tidak menjadi pelaku ya. Tapi ini justru juga menjadi tantangan bagaimana supaya anak kita tidak menjadi korban. Karena ada cuma 2 kemungkinan ya, Bun. Anak jadi korban atau anak jadi pelaku. Nah, semoga nggak dua-duanya sih. Semoga nggak dua-duanya gitu ya. Anak-anak kita semoga bermedia sosial pun dengan etika dan dengan akhlak yang baik juga tentunya ya. Karena akhlak itu bukan hanya sekedar di interaksi di dunia nyata gitu ya, tapi juga di media sosial juga kita harus terapkan juga. Nah, terkait nih Bun, kalau tadi udah cyberbullying ya, kekerasan kemudian kekerasan seksual gitu kan. Nah, ternyata juga tadi dapat Ibu sampaikan bahwa ada yang mengirimkan video gitu ya. Itu juga masuknya dalam perundungan gitu ya Bun ya. Nah, ini sekarang banyak banget sih kadang yang kita nggak kenal gitu ya, tiba-tiba ngirim chat atau ngirim video gitu kan. Nah, kalau nggak sengaja ada terbuka gitu kan, apa yang sebelum ini terjadi gitu Bun, apa yang harus orang tua sampaikan ke anak supaya itu
kalau terlanjur masuk gitu ya, itu gak dibuka sama anak gitu. Karena kan kalau kita cuma bilang jangan dibuka, pasti kan dia penasaran ya, apaan sih emang gitu kan. Nah, apa yang kayak kira-kira edukasi yang seperti apa yang harus kita sampaikan ke anak gitu, supaya dia tidak supaya dia tidak jadi korban dari kekerasan itu. Ya, terkait gambar-gambar atau video-video yang sering muncul itu kan memang di gadget itu mau tidak mau virus pun masuk dalam bentuk seperti itu ya. Artinya walaupun misalnya kita sudah mengemas gadgetnya itu sesuai dengan aplikasi yang dia butuhkan saja gitu ya. Tapi ya ketika kita sedang surfing atau ya berselancar di internet itu ya mencari sumber-sumber belajar gitu ya, pasti ada saja ya. Artinya paparan pornografi gitu ya. Yang secara tidak sengaja diakses. Jadi sebenarnya ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja kan. Contoh misalnya kalau yang sengaja begini, anak atau remaja, dia punya media sosial, punya Facebook, punya Instagram atau yang lain. Nah, di media sosialnya itu dia kenalan dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terjadilah percakapan-percakapan yang menjurus pada percakapan lebih intim gitu ya. Orang tidak dikenal ini membawa pengaruh buruk kepada anak tersebut ya, dengan mungkin menjanjikan hal-hal yang indah, romantisme atau begitu ya. Seperti itu. Terus kemudian nanti ngajak ketemuan gitu. Padahal ketika ketemu belum tentu orangnya sama dengan yang difoto gitu. Nah, ini kan berarti dia kenal secara sengaja ya. Artinya ketika orang tidak dikenal ini mengirimkan video, gambar itu kan dengan cara sengaja gitu. Nah, ada yang tidak sengaja seperti tadi ketika sedang mengakses sumber belajar tiba-tiba muncul iklan-iklan yang paparan pornografi begitu. Yang pertama yang harus diberitahu kepada anak kita adalah harus berhati-hati mencari teman. Lebih baik dan lebih positif itu mencari teman di dunia nyata dibanding di dunia maya. Kenapa? Dunia nyata lebih realistis dan dunia nyata lebih bisa kita lebih bisa mengungkapkan emosional kita kepada teman kita di dunia nyata gitu kan. Jadi itu yang harus kita berikan pemahaman kepada anak, mencari teman itu yang realistis di dunia nyata. Jangan mencari teman di dunia maya begitu. Supaya mereka berhati-hati dengan orang asing ya. Kemudian kita memberikan pemahaman kepada anak, jangan memberikan identitas diri kepada orang yang tidak dikenal di media sosial. Kalau disuruh pap jangan mau ya gitu. Misalnya disuruh minta foto dong. Nah, kita tidak berikan. Minta identitas diri seperti kayak KTP gitu ya, juga jangan sampai memberikan, dan yang lain-lain. Nah, kemudian juga kalau yang secara tidak sengaja tadi paparan pornografi yang masuk karena iklan dan sebagainya, mau tidak mau kan dia sudah melihat tuh ya. Nah, anak ini harus sering kita ajak pendampingan. Misalnya dia sudah ketika dia belajar, kita harus mendampinginya gitu. Dan karena kita sering ngobrol nih sama anak akan jujur apa yang dia lihat. Nah, karena kalau kita pola asuhnya adalah pola asuh dengan gaya bersahabat dengan anak, pasti anak juga apa-apa kalau melihat yang aneh atau apa, mama ada ini masa misalnya gitu ya. Jadi anak tidak sungkan bercerita, mengungkapkan dan menyampaikan apa yang dia lihat, dia rasakan ya, gitu. Dia akan cerita gitu. Jadi dengan gaya dan pola asuh yang bersahabat, anak memberikan timbal balik komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Kemudian dari obrolan dengan anak tadi, pendampingan tadi, gitu, anak akan berpikir begini, mah benar ya apa yang mama bilang kemarin terkait cerita mama ada yang seperti ini. Nah, berarti sebelumnya itu kita harus sudah lebih dulu melakukan pendidikan seks pada anak, gitu.
Jadi ketika dia mendapatkan informasi dari luar, dia sudah punya gambaran sebelumnya gitu. Jadi orang tua harus memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak tentang apa saja yang boleh disentuh, kemudian apa saja yang termasuk pada daerah privasi gitu. Seperti bagian tubuh yang tertutup baju dalam itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bahkan orang tua pun tidak boleh, hanya diri sendiri yang boleh menyentuhnya gitu kan. Nah, basic-basic pendidikan seks yang seperti itu ketika nanti dia terpapar pornografi dengan cara tidak sengaja, dia bisa memfilter gitu. Dia mengetahui, oh ini kata mama saya, ini. Oh yang berarti gambar ini gambar privasinya orang, saya tidak boleh melihatnya gitu kan. Jadi dia buru-buru hapus, buru-buru keluar gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi memang memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anak ya, agar anak ini memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh terkait tubuh kita gitu. Kemudian memberikan juga pengetahuan tentang dampak-dampak tadi, seperti dampaknya seks bebas, penyakit-penyakit menular seksual ya yang bisa didapatkan dari seks bebas ya. Itu perlu disampaikan lebih dini untuk anak-anak supaya ketika dia terpapar itu, dia punya sistem dalam tubuhnya untuk menolak gitu. Seperti itu. Dan biasakan tadi bersahabat dengan anak. Jadi banyak diskusi, pendampingan. Dan orang tua harus lebih, misalnya begini, anak habis belajar nih, habis buka gadgetnya sambil habis belajar buka gadget, terus kita dekati, belajar apa hari ini gitu. Oh tadi ini mah tentang habis belajar IPA misalnya ya, tentang keanekaragaman hayati misalnya gitu. Ada dapat apa aja dari internet ini terus di internet tadi ada hal apa yang menurutmu baru gitu ya, dirangsang dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dia akan keluar, oh iya tadi pas lagi belajar ada gambar ini mah tiba-tiba gitu, seperti itu, ih geli deh mah, ih jijik deh misalnya gitu ya. Nah kita terus explore, terus apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar itu? Ya apa sih nggak mau misalnya gitu ya. Nah berarti itu tidak baik untukmu gitu ya. Kalau ada gambar seperti itu lagi, cepat-cepat dihapus ya, cepat-cepat dihindari. Itu jangan sekali-sekali mengakses atau mengeklik link yang tidak ada hubungannya dengan pelajaranmu misalnya gitu. Memang harus pendampingan terus Mbak Dara dengan anak seperti itu. Yang repotnya kalau orang tuanya sama-sama bekerja. Nah, itu ya. Tapi bisa nanti ketika mamahnya pulang kerja, bisa ditanya aktivitas hari ini apa saja. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kamu temui hari ini? Apa yang kamu dapatkan dari hasil belajarmu hari ini? Ditanya, dieksplor gitu ya. Cerita tentang hari ini gitu. Itu penting. Jadi misalnya pulang makan malam bersama atau mau tidur ya, diajak ngobrol sebentar gitu untuk eksplorasi hari ini apa saja. Biasanya keluar tuh cerita-cerita anak yang polos gitu ya. Seperti itu Mbak Dara. Oke. Jadi menarik nih Mitra Jessi, di obrolan kita siang hari ini ada hal yang Dara dapat. Insya Allah juga semoga Mitra Jessi juga merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau di sini ngebahas tentang cyberbullying, yang ngebahas tentang era digital gitu ya. Tapi ada juga poin yang sedikit bukan di luar tema ya, tapi sedikit mengupas tentang kebersamaan atau kedekatan dengan anak. Kalau misalnya ini mungkin dibahas di program lain, ini juga kita singgung sedikit. Dan ini tuh ternyata penting banget Mitra Jessi, bukan hanya sekedar supaya anak itu dekat sama kita gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana anak itu, orang yang pertama dia curhatin adalah orang tuanya. Nah, gimana caranya orang tuanya bisa anaknya bisa curhat sama orang tuanya dengan keakraban atau dengan bersahabat dengan anak. Karena kan sekarang kalau Dara lihat juga mungkin dulu-dulu juga ada yang beberapa gitu ya, orang tua yang menganggap bahwa dirinya orang tua, anak harus nurut sama orang tua. Jadi lebih kayak otoriter gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin zaman dulu masih berlaku ya, zaman Dara waktu kecil apa kata orang tua nurut gitu ya. Kalau zaman sekarang kayak gitu, karena eranya udah beda gitu ya. Zamannya juga udah beda, dan seperti Bunda Femi katakan bahwa anak sekarang itu berada di zaman alpha atau
Gen Z ya. Generasi Alpha. Generasi Alpha, atau ada juga yang masih generasi Z. Generasi Z kakaknya. Generasi Z kakaknya, generasi Alpha adiknya. Nah, kita ini ada di generasi Dara ya, ada di generasi milenial. Nah, itu pun cara didiknya berbeda gitu kan. Nah, kalau tadi sempat disinggung bahwa emang poin pertama itu yang harus kita lakukan dengan anak itu adalah bersahabat gitu ya, supaya dia nggak nyari besti-besti di luar gitu loh, Mitra Jessi. Betul. Oke. Terus sekarang besti gitu. Tahunya bestinya di luar orang tuanya gitu kan. Jadi apapun cerita ke orang di luar orang tuanya gitu. Iya. Padahal kita pengen juga ya Bun ya, orang anak-anak tuh curhatnya sama kita apapun gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol juga gitu. Nah, terkait tadi sudah cyberbullying. Ternyata ada yang lebih membahayakan juga nih Bun. Dengan LGBT juga marak di media sosial. Iya. Ya, udah terang-terangan Bun di media sosial. Bahkan ada juga yang Dara sempat lihat itu konten anak kecil dibuat 2 peran, menjadi perempuan dan menjadi laki-laki. Banyak yang seperti itu. Nah, ini kalau yang dewasa mungkin udah banyak juga ya, tapi ini baru-baru nemuin anak kecil dijadikan peran laki-laki dan peran perempuan dengan satu orang memiliki peran yang berbeda gitu. Ya. Itu tadi Mbak Dara, kita sangat prihatin ya dengan paparan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok yang lebih parah ya. TikTok, saya lihat TikTok itu banyak orang-orang laki-laki yang berdandan perempuan, ya, laki-laki sedang make up, ya, drag queen apa itu kalau kata orang sekarang ya, kata anak-anak sekarang ya. Jadi miris sekali ya, kita sebagai pendidik itu sepertinya kalah memberikan masukan kepada anak itu, kalah dibandingkan mereka yang gencar gitu, ya kan? Mereka gencar sekali gitu. Bahkan tontonan film kartun saja muatannya sudah muatan ke arah itu ya, ke arah sana. Nah, kemudian orang-orang tersebut, pelaku-pelaku tersebut yang membuat konten-konten seperti itu, seperti merasa penting mengedukasi kelompoknya. Sepertinya semakin ingin mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan mereka itu nyata dan ada gitu ya. Ini sangat miris sekali, dan saya sering membuat atau sering berkomen gitu ya, sering mengomentari di konten-konten tersebut tentang bagaimana membuat konten yang mengedukasi gitu ya. Jadi konten-konten seperti ini saya ignore, saya not interest gitu ya. Artinya kita orang dewasa, orang yang berpikir kritis gitu ya, mampu mengatakan I'm not interest gitu. Saya tidak tertarik dengan konten ini. Tapi anak-anak kan tidak. Tetap aja gitu ya. Diikuti gitu. Itu yang sangat kita khawatirkan ya. Nah, jadi Mbak Dara, ini terkait LGBT memang sangat penting bagi orang tua itu untuk tidak terlalu reaktif, tapi responsif. Responsif. Ya, kalau reaktif langsung melarang, menutup buku, itu anak akan makin penasaran dan makin menyimak gitu, ya. Karena memang itu tadi mereka gencar sekali gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang jangan ditonton misalnya begitu ya, kemudian bersifat reaktif lah gitu ya, itu membuat mereka semakin penasaran gitu. Nah, tapi kalau kita responsif, kita sering mengadakan obrolan atau diskusi dengan anak ya, kita meminta pendapat anak terkait itu, justru itu akan membangun pemahamannya gitu ya. Jadi kalau kita reaktif,
anak malah semakin bertanya-tanya, penasaran gitu. Nah, yang pertama, orang tua tuh harus realistis bahwa emang era sekarang nggak bisa membendung semua informasi, tapi bisa membentengi anak dengan rambu-rambu, nilai-nilai, norma, ya, terutama norma agama gitu, agar anak tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan LGBT yang marak di media sosial, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada usia batita atau balita, anak cukup diajarkan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Batita, di usia Ya, batita. sudah mulai di batita itu sudah mulai diajarkan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, gitu. Kemudian untuk anak prasekolah, nah, jadi itu ada tahapannya. Kalau balita, batita itu cukup diajarkan perbedaan laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau untuk anak usia prasekolah itu diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda, gitu. Serta bagaimana harus menjaganya, gitu ya. Itu penting. Jadi kalau anak sudah punya ponsel, gitu, dan misalnya atau bukan punya, anak sudah pakai ponsel atau gadget, kan dia suka nanya tuh, kenapa sih di WhatsApp misalnya ada emoticon laki-laki dengan laki-laki, gitu ya, perempuan dengan perempuan, atau itu contoh ya, atau misalnya anak prasekolah nanya, misalnya kita ada di tempat umum, di kereta, KRL, di busway atau di tempat umum lainnya, kan sekarang udah terang-terangan tuh mereka, anak laki-laki mesra dengan laki-laki, gitu ya. Terus misalnya anak ini nanya, anak kita tuh nanya, gitu ya, itu kenapa begitu? Kita bisa menyampaikannya dengan halus, dengan sopan, dengan halus, itu mereka berteman, gitu. Jadi jangan langsung memberi label, jangan didekati itu dulu, jangan langsung melabel, gitu ya. Jadi kita hanya memberikan pemahaman, itu dia berteman, gitu ya. Jadi sampai di situ. Jadi kalau balita tadi pada perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian udah kalau prasekolah itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda, ya, dan memberikan pemahaman bagaimana menjaganya, gitu. Lalu ya kalau di usia remaja, anak ini sudah mulai mengalami perubahan hormonal, kan? Nah, orang tua bisa mengenalkan pubertas dan berbagai perubahan seksual sekunder yang alami. Nah, kalau udah masuk remaja itu, kasih tahu ke anak-anak kita, perempuan sudah haid. Itu secara fitrahnya sebagai perempuan. Kemudian dada sudah tumbuh, ya kan? Kemudian kulit jadi halus. Itu kan seksual sekunder, ya. Kulit halus, suara jadi lebih lembut, ya, seperti itu. Nah, untuk laki-laki jakun, tumbuh jakun, kemudian badannya sudah mulai tumbuh menjadi seorang laki-laki, ya. Nah, kemudian suaranya berat. Nah, itu seksual sekunder yang harus diajarkan kepada kita, gitu. Lalu orang tua perlu banyak berdiskusi dengan anak, karena di era modern ini anak itu akan mendapatkan sumber informasi dan referensi dari mana-mana saja, gitu. Maka orang tua harus lebih dulu memberikan informasi yang sebenarnya sebelum dia mendapat informasi yang lain dari luar. Itu Mbak kira-kira, Mbak Dara. Jadi di sini juga sebenarnya dituntut orang tua untuk banyak banyak mencari informasi, ya. Sebelum ditanya sama anak, ya, kita udah punya duluan gitu ilmunya tentang apapun yang yang nantinya akan ditanyakan sama anak terkait dengan LGBT, ya, gitu ya. Karena nah ini menjadi pertanyaan nih, Bun, ketika anak-anak itu kan, kalau anak-anak usia prasekolah gitu ya,
ada Dara temukan anak-anak laki-laki bermain sama anak-anak laki-laki. Nah, yang perempuan kadang pengen ikutan gitu kan, main bergabung dengan temannya yang laki-laki. Sama temannya yang laki-laki, nggak boleh kamu mainnya sana sama perempuan aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya gimana sih Bun? Apakah diperbolehkan seperti itu atau memang tidak diperkenankan anak laki-laki main dengan anak perempuan? Nah, begini Mbak, sebagai orang tua, kita juga harus memahami bahwa ada 4 domain seksual. Maksudnya 4 domain seksual ini yang harus orang tua berikan kepada anak ya, pemahaman bahwasanya yang pertama itu orang tua harus memberikan kepada anak ini tentang pemahaman bahwasanya manusia itu dilahirkan hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada di antaranya. Itu domain pertama, yaitu yang harus disampaikan ke anak. Yang kedua, tentang identifikasi gender. Jadi, bagaimana individu punya sisi feminim dan maskulin, gitu. Nah, sisi itu bisa seimbang atau dominan di salah satunya, gitu ya. Jadi bisa jadi ada perempuan yang tomboy dan laki-laki yang sikapnya lembut, namun bukan berarti orientasi seksual mereka nantinya akan berbeda gitu. Nah, walaupun lembut bukan berarti kesana ya. Gitu ya. Jadi memang ada domain seksual yang kedua itu ada identifikasi gender. Ada anak perempuan yang tomboy dan ada anak laki-laki yang lembut seperti itu. Tapi bukan berarti orientasinya tuh sana gitu. Itu harus diberi pemahaman gitu kepada anak. Nah, ya, lalu domain ketiga tentang orientasi seksual, yaitu hasrat seksual yang dimiliki. Jadi kalau laki-laki ya hasratnya kepada perempuan, dan perempuan hasratnya yang kepada laki-laki, itu orientasi seksual namanya ya, dan harus diberikan pemahaman kepada anak ketika sudah mulai pubertas gitu. Seperti itu. Nah, domain yang keempat yaitu perilaku seksual. Ini yang paling penting, yaitu bagaimana seseorang mengekspresikan seksualitasnya gitu ya. Orang tua perlu memberi pemahaman kepada anak bahwa jika muncul rasa suka kepada lawan jenis, itu adalah hal yang alamiah. Fitrah ya. Ya, fitrahnya. Tapi ada cara yang tepat ekspresikannya gitu. Termasuk melatih agar energi seksual anak ya atau seseorang sebelum menikah itu disalurkan ke hal yang positif. Gitu, itu tugas orang tua. Jadi memang ada domainnya, ada domain identifikasi seksual, kemudian identifikasi gender, lalu orientasi seksual, dan yang ketiga domain perilaku seksual. Gitu Mbak. Jadi tadi ada anak laki-laki main di sekitar atau di lingkungan rumah, terus mainnya sama dengan anak laki-laki. Tapi anak laki-laki ini kelompok anak laki ini menyuruh anak ini main dengan perempuan gitu. Jadi ada anak perempuan yang ingin bergabung dengan Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi mereka itu sejak kecil memang harus bermain sesuai dengan peran gendernya gitu. Ya, jadi kalau dulu waktu saya masih kecil, saya ada main dulu namanya ibu-ibuan ya. Ibu-ibuan, iya bener. Ibu-ibuan, masak-masakan ya. Kalau sekarang mungkin mama-mama gitu ya. Kan? Gitu dengan teman-teman dekat-dekat rumah kan. Ya misalnya kalau ibu-ibuan ya yang jadi bapaknya ya harus yang laki-laki gitu ya. Yang jadi ibunya perempuan, nanti masak. Ya memang dari kecil tuh dulu memang kita punya permainan, sudah bermain peran ya, sejak kecil tuh ada ya. Nah, waktu kecil itu orang tua ketika melihat anak-anaknya bermain, emang harus ada pendampingannya gitu ya, dan diarahkan gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya yang laki-laki pakai sepatu mamanya yang heels misalnya gitu ya. Itu juga harus sejak kecil memang orang tua harus sigap atau aware ya dengan hal tersebut ya, dengan permainan anak gitu ya, dengan siapa bergaul gitu, seperti itu. Kemudian ada ini yang terakhir mungkin tentang pertanyaan Mbak Dara tadi,
ada kesalahan orang tua juga dalam mengasuh. Jadi ada kesalahan pola asuh orang tua yang membuat anak menjadi LGBT gitu Mbak Dara. Ada kesalahannya. Yang pertama, orang tua tidak peduli. Nah, contohnya itu tadi dari kecil ketika anak ini bermain, dia tidak peduli gitu loh dengan apa yang dia mainkan, dengan siapa bermainnya, lalu pola permainannya seperti apa, itu nggak peduli, yang penting anak antang diem gitu ya. Padahal sejak kecil orang tua bisa mengarahkan anak gitu sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya. Yang kemudian, yang kedua, hilangnya figur ayah. Hilangnya figur ayah ini juga sangat membuat saya sedikit menekankan kepada siapapun orang tua gitu ya, bahwasanya mengasuh anak itu bukan hanya tugas ibu ya, tapi juga tugas ayah dan semua orang dewasa yang ada di rumah. Baik itu misalnya di rumah ada ART, ada babysitter, ada nenek kakek, ada om tante misalnya ya. Intinya satu rumah itu harus sama-sama satu suara, satu pola dalam mengasuh anak. Punya komitmen bersama dalam mengasuh anak. Jadi tanggung jawab orang dewasa di rumah dalam mengasuh anak harus satu pemahaman. Nah, ayah itu perannya sangat penting dalam mengasuh anak-anak di rumah ya. Jadi jangan sampai anak kehilangan figur ayah. Bahkan mungkin bagi orang tua yang berpisah juga harus memperhatikan bahwasanya anak-anak ini memerlukan figur seorang ayah dan memberikan ruang kepada ayah untuk bisa mengasuh anaknya kapan saja gitu, walaupun mereka orang tuanya sudah berpisah gitu. Ya, karena dampaknya kehilangan figur ayah ini sangat besar, terutama bagi anak perempuan yang mana cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya gitu ya. Jadi kalau figur ayah tidak ada, maka anak perempuan ini akan menjadi anak yang tertutup, kemudian tidak percaya diri ya, patah hati ya, seperti itu. Dan dampaknya mungkin ke depannya tidak menyukai laki-laki gitu ya, karena merasa tidak kenal dengan ayah gitu ya, dengan figur seorang ayah. Kemudian kesalahan yang ketiga, anak laki-laki diperlakukan seperti perempuan. Nah, tadi ya dari permainannya, terus dari cara orang tua memperlakukan anak ketika anak laki-laki menangis, terus kita memperlakukannya seperti apa gitu. Terus kemudian ketika anak laki-laki merengek, anak laki-laki merajuk atau bagaimana, kita memperlakukannya seperti perempuan gitu kan. Jadi anak laki-laki diperlakukan seperti perempuan itu juga merupakan kesalahan dalam mengasuh. Kemudian anak perempuan kurang kasih sayang ayah, tadi sudah. Lalu pengaruh gadget dan pornografi itu juga masuk pada kesalahan orang tua yang tidak membatasi penggunaan gadget pada anak. Lalu kurangnya pendidikan agama yang diajarkan oleh orang tua sedari dini gitu kepada anak-anak. Lalu terakhir, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi LGBT pada anak. Yang pertama, menjauhkan mereka dari lingkungan yang memang membawa pengaruh tersebut. Jadi kita bisa mengidentifikasi lingkungan sekitar rumah, sekitar kita. Kalau sekiranya ada hal-hal yang menjurus ke sana, harus menjauhkannya, bahkan pindah gitu ya. Seperti itu. Kemudian segala sesuatu dapat terjadi karena adanya kebiasaan. Maka kebiasaan berkumpul dengan lingkungan yang negatif akan membawa anak pada lingkaran hidup yang negatif. Ya, jadi kebiasaan di rumah, biasakan tadi segala sesuatunya sesuai dengan perannya, laki-laki, perempuan, ya, sesuai dengan peran, itu juga jadi pembiasaan. Lalu yang ketiga, datang ke lembaga konseling ketika memang sudah melihat ada gejala-gejala lah ya kepada anak kita di usia mulai remaja, itu sudah ada gejala yang mengkhawatirkan, harus segera menghubungi lembaga konseling supaya bisa diatasi lebih awal gitu.
Jadi jangan dibiarkan. Nah, itulah sebagai upaya mencegah supaya tidak terjadi lebih parah begitu penyimpangannya seperti itu. Harus aware dari awal memang sebagai orang tua. Begitu kira-kira Mbak Dara, luar biasa sekali hari ini kita. Masya Allah, ya. Sangat menggebu-gebu dan bersemangat. Karena ini bincangnya tuh sesuai dengan zaman sekarang gitu ya Bun. Dan era sekarang pun tadi kalau disebut LGBT udah terang-terangan, benar-benar terang-terangan gitu, bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya yang mungkin anak-anak kita juga mengakses gitu kan. Nah bahkan kalau di dunia nyata gitu ya, mungkin kita sering lewat di pinggir jalan ada yang dengan berpakaian perempuan gitu ya. Nah ini juga kan ada pertanyaan sedikit Bun, pertanyaan anak Bun, itu kok itu laki-laki kan Bun gitu ya, kok pakainya baju perempuan gitu. Itu kadang orang tua juga bingung jawabnya gimana ini. Iya, tadi kalau memang masih terlalu kecil ya, prasekolah ya, kalau usia prasekolah kita hanya bisa memberikan pemahaman, tidak usah melabel orang tersebut gitu ya. Artinya memberikan pemahaman, oh dia lagi karnaval, oh dia lagi lagi pakai kostum aja biasa ya, itu kalau prasekolah ya. Tapi kalau sudah masuk remaja, kita harus memberikan pemahaman yang sebenarnya gitu. Karena remaja juga udah bisa menilai ya Bun ya. Nah, gitu. Itu aja sih. Karena sudah di akhir ya, sudah di pukul 3 sore, tentunya sudah di penghujung acara, dan semoga yang hari ini Bunda Femi share semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya buat Mitra JC yang sudah setia stay tune di JC TV, terima kasih, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya link ini agar semakin banyak juga yang merasakan kebermanfaatan dari tayangan JC TV. Dan tentunya sebelum kita tutup, mungkin Bunda ada closing statement? Iya, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hebat dimanapun Bapak Ibu berada, satu saja yang ingin saya sampaikan di akhir perbincangan kita, bahwasanya lebih baik kita hari ini berpedih, bersusah-susah ya mendidik anak, tapi jangan sampai di usia kita yang sudah lanjut kita masih menangis kegagalan kita dalam mengasuh anak di masa lalu begitu. Jadi komunikasi yang baik itu penting kepada anak-anak kita, pola asuh yang baik itu juga penting, dan terus saksikan dan simak terus program Anak Tumbuh Hebat di JIC TV untuk mendapatkan ilmu bermanfaat yang luar biasa bersama JIC TV. Terima kasih untuk perhatiannya, Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, Mitra JC, closing statement tadi menutup kebersamaan kita pada sore hari ini, dan tentunya Dara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.